Halo sobat. Video kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat Allah. Apa sih iman kepada malaikat Allah itu? Iman kepada malaikat Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Selanjutnya ada hukum beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah hukumnya adalah fardu ain atau wajib. Beriman kepada malaikat Allah merupakan salah satu rukun iman. Selain iman kepada Allah, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada atau qadar. Hal ini sudah berdasarkan beberapa sumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 285, surat An-Nisa ayat 136, dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yauman barizan linnasi idza atahu rajulun yamshi faqala ya Rasulullah mal iman qala al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa liqa'ihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasulnya, dan hari kebangkitan di akhir nanti." Yang ketiga ada penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari nur atau cahaya dan memiliki sayap. Perbedaan antara malaikat manusia dan jin. Malaikat adalah gaib, tidak memiliki nafsu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berjenis kelamin, tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Sedangkan manusia bersifat nyata, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Sedangkan jin bersifat gaib, memiliki nafsu, ada yang taat dan ada yang durhaka, berjenis kelamin, makan, minum, tidur, dan kawin, memiliki akal pikiran. Jumlah malaikat. Karena sifatnya gaib, berapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia, hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis riwayat Ibnu Majah berikut dapat menjelaskan tentang banyaknya jumlah malaikat. Hadis tersebut memiliki arti dari Ali, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pepohonan surga hingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari." Banyaknya jumlah malaikat tersebut menggambarkan betapa maha kuasa Allah Subhanahu wa taala, karena dengan jumlah malaikat yang demikian banyak, sangat mudah bagi Allah untuk mengetahui gerak-gerik serta tingkah laku manusia. Namun demikian, umat Islam diperintahkan untuk mengetahui dan mengimani 10 nama malaikat dan tugas-tugasnya. Berikut adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib diketahui. Yang pertama ada malaikat Jibril.
Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Selanjutnya ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah, termasuk mengatur rezeki terutama untuk manusia. Yang ketiga ada malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa semua makhluk termasuk dirinya sendiri. Malaikat Israel dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Yang keempat ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga pada hari malaikat Israfil akan diutus oleh Allah untuk meniup. Selanjutnya ada malaikat mungkar. Malaikat mungkar adalah malaikat yang tugasnya menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di dalam kubur bersama dengan malaikat nakir. Selanjutnya ada malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Lalu selanjutnya ada malaikat atid yang tugasnya berkebalikan dengan malaikat raqib, yaitu mencatat amal buruk manusia. Malaikat malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, malaikat ridwan. Malaikat ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah yang masuk ke dalam surga. Nah, dari pemaparan tadi, kita bisa mengambil hikmah. Hikmah yang dapat kita ambil sangat banyak, yaitu menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Bisa juga menambah kesadaran terhadap alam mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Bisa juga semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah tanpa usaha dan kerja keras. Dan senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah. Nah sobat, sudah selesai pembahasan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.